Halo kawan-kawan, kali ini Dongeng Movie akan menceritakan Sebuah film drama petualangan berjudul Sanctum yang rilis tahun 2011. Film yang terinspirasi dari kisah nyata ini menceritakan tentang perjuangan hidup sekelompok tim ekspedisi yang tengah mengeksplorasi gua yang dikatakan sebagai induk dari segala gua. Sebuah gua bawah air yang berada di pedalaman hutan Papua Nugini ini bernama Gua Esa Allah. Pada awalnya, ekspedisi yang bertujuan untuk mencari ujung gua berjalan lancar. Namun, saat para tim masih berada di dalam gua, tiba-tiba terjadi badai besar yang mana mulut gua yang langsung menghadap ke langit itu membuat air hujan masuk dengan mudah. Ditambah lagi, dengan intensitas hujan yang tinggi mempercepat gua itu dibanjiri oleh air. Apakah mereka semua bisa selamat? Dan apakah mereka bisa keluar dari situasi tersebut? Jika teman-teman punya trauma dengan laut, pernah hampir tenggelam, atau takut dengan tempat yang sempit, maka persiapkan mental terlebih dahulu sebelum menonton alur cerita ini. Cerita bermula ketika Josh yang merupakan anak dari pemimpin ekspedisi bernama Frank diperintahkan untuk menjemput seorang pria bernama Carl, yang mana dia adalah satu-satunya penyandang dana dari ekspedisi ini. Dia datang bersama pacarnya yang bernama Victoria, yang bertujuan untuk merasakan langsung ketegangan dari ekspedisi yang dilakukan untuk menjelajahi dasar gua. Perjalanan pun dilanjutkan dengan menggunakan helikopter, sambil melihat keindahan hutan Papua. Tidak perlu waktu lama, helikopter mereka pun tiba di atas mulut gua. Gua ini bernama Gua Esa Allah, yang dijuluki induk dari segala gua. Dijuluki demikian bukan tanpa alasan. Sistem gua yang terbentuk selama jutaan tahun ini dengan sendirinya membuka jalan menembus karang yang membuat gua ini belum tereksplorasi sepenuhnya. Bahkan tim ekspedisi yang sudah menjelajahi selama 34 hari pun baru mencapai kedalaman 2000 meter. Namun mereka semua percaya bahwa gua yang memiliki sungai bawah tanah yang begitu indah ini diyakini akan bermuara menuju laut. Berpindah ke bagian dalam gua, Frank yang merupakan pemimpin dari ekspedisi ini bersama timnya masih menelusuri bagian dalam gua. Namun dirinya kemudian mendapatkan kabar bahwa dalam beberapa hari ke depan lokasi ini akan dilanda badai besar, yang mana kondisi itu mengharuskannya untuk menghentikan ekspedisi. Itulah alasannya mengapa pada saat Carl dibawa, para kru tengah disibukkan untuk mengangkut semua peralatan. Mendengar kabar itu, Carl menjadi sangat marah dan langsung menghubungi Frank untuk tetap pada rencana, yaitu menuntaskan misinya untuk menjelajahi semua bagian dalam gua. Karena menurutnya, biaya yang sudah dikeluarkan untuk ekspedisi ini sangat besar dan akan menjadi sia-sia jika tidak membuahkan hasil. Josh kemudian dimarahi oleh Frank karena tidak menuruti perintahnya untuk membawakan tambahan tabung oksigen. Sedikit informasi, Josh dan Frank yang merupakan ayah dan anak ini mempunyai hubungan yang kurang dekat karena Josh menganggap ayahnya terlalu dingin dan hanya mementingkan hobinya, yaitu mengeksplorasi gua-gua di dunia. Berlanjut ke cerita, setelah itu Frank bersiap-siap untuk menyelam kembali dan memerintahkan Judith untuk beristirahat. Namun perintah Frank ini diabaikan oleh Judith karena dirinya bersikeras ingin ikut menyelam. Di sisi lain, Josh dan Victoria bersiap untuk turun ke dalam gua, sementara Carl yang suka bermain dengan caranya sendiri turun ke dalam gua tersebut menggunakan parasut. Kembali ke dalam gua, Frank dan Judith yang sedang menyelam untuk mencari jalan tembusan menuju gua selanjutnya ternyata membuahkan hasil karena mereka menemukan celah sempit yang tertutupi oleh batu-batu kecil. Setelah batu-batu itu disingkirkan, mereka pun memutuskan untuk masuk ke dalamnya. Namun saat Judith akan memasukinya, dirinya malah meninggalkan tabung cadangannya agar lebih leluasa untuk memasuki celah itu. Di sana, Judith menjadi panik karena selang oksigennya sempat tersangkut, dan setelah berhasil melepaskan diri dan kembali menyelusuri celah itu, mereka berdua terkejut karena ujung celah itu justru membawa mereka ke gua bawah air yang sangat luas. Bahkan terdapat juga sistem gua baru di atas sana. Namun saat mereka berdua berusaha kembali, hal yang tidak diinginkan malah terjadi. Selang oksigen Judith mengalami kebocoran dan sialnya, tabung cadangannya pun ditinggal pada saat akan memasuki celah tadi. Karena jarak yang cukup jauh untuk kembali, Frank mencoba menyelamatkan Judith dengan bergantian membagi oksigennya. Namun karena diselimuti kepanikan, Judith menjadi tidak bisa mengontrol pergantian itu, yang akhirnya membuat Frank terpaksa membiarkan Judith mati tenggelam di depan matanya.
Setelah kejadian itu, Frank langsung kembali ke forward camp, dan di sana Josh langsung menyalahkan Frank atas insiden yang dialami oleh Judith. Namun, George menjelaskan bahwa saat Judith kehilangan oksigennya, itu merupakan akhir baginya, karena berbagi oksigen di saat seperti itu merupakan hal yang sangat fatal yang kemungkinan besar akan merenggut nyawa mereka berdua. Ternyata masalah tidak hanya terjadi di dalam gua, masalah pun terjadi di atas mulut gua, di mana badai besar yang sebelumnya telah diprediksi ternyata malah datang lebih awal. Para kru berusaha memberitahu tim yang berada di dalam gua untuk cepat naik ke atas sebelum seluruh gua terendam karena badai. Namun karena komunikasi terputus, peringatan itu tidak sampai kepada mereka. Bahkan sampai sekarang pun, mereka semua yang berada di bawah belum menyadari akan bencana yang sebentar lagi akan mereka hadapi. Seiring Josh yang terus menyalahkan Frank, namun Josh akhirnya mengerti setelah Frank menjelaskan bahwa dirinya sudah memperingatkan Judith untuk tidak menyelam karena keletihan yang dialaminya, dan meninggalkan tabung cadangan adalah hal yang sangat beresiko. Setelah itu, Frank menyuruh Josh untuk naik ke permukaan terlebih dahulu bersama 3 orang lainnya. Sementara Frank dan yang lain menyiapkan peralatan yang akan dibawa ke atas. Namun, di tengah perjalanan, Josh dan yang lainnya mendengar suara gemuruh air. Josh kemudian mencoba menghubungi ayahnya, namun malah tersambung dengan tim yang berada di atas. Karena hal itu, akhirnya Josh mengetahui bahwa badai telah datang dan mereka semua harus segera keluar dari gua tersebut. Pada saat mereka mencoba memanjat, ternyata air sudah sampai di sana. Akhirnya, di tengah terjangan air itu, Josh dan Luko memutuskan untuk kembali dan memberitahu Frank, sedangkan 2 orang lainnya meneruskan perjalanan untuk pergi ke atas. Terjangan air yang deras dari atas dengan cepat datang ke arah kelompok Frank, yang langsung membuat mereka semua khawatir. Di sisi lain, Carl yang baru selesai menyelam langsung dikejutkan oleh bahaya yang sedang terjadi. Tanpa membuang waktu, mereka semua mencoba untuk menyelamatkan diri di tengah terjangan air yang deras yang menyulitkan mereka untuk kembali ke pintu gua. Namun, di tengah terjangan air yang deras itu, datanglah Josh beserta Luko dan langsung memasang tali untuk membantu mereka memanjat. Di sini Victoria lah yang duluan memanjat. Namun, ketika Victoria hampir sampai di atas, batu yang menjadi tumpuan tali itu tidak kuat untuk menahan. Dengan sigapnya, Luko mencoba menahan batu itu sekuat tenaga, sambil Victoria tetap berusaha naik. Namun usaha Luko sia-sia. Ternyata batu itu tidak kuat menahan arus air yang akhirnya membuat Josh dan Victoria terjatuh. Sedangkan Luko terhempas dengan keras ke arah dinding gua yang membuatnya pingsan seketika. Josh dan yang lain ketika itu dengan cepat berusaha menolongnya. Namun arus air yang begitu kuat membuatnya hanyut ke dalam sela-sela gua. Batu besar tadi pun kini malah menutupi pintu gua yang awalnya menjadi satu-satunya harapan mereka. Karena hal itu, mereka pun akhirnya memutuskan untuk mencari jalan keluar lain dengan menyelam ke gua yang ditemukan tadi, walaupun gua tersebut bisa saja merupakan jalan buntu. Frank kemudian menyuruh mereka semua untuk membawa perlengkapan yang dibutuhkan. Ketika Josh sedang melihat keadaan sekitar, dirinya justru menemukan tubuh Luko yang tadi sempat hanyut. Namun, walaupun masih hidup, dirinya mengalami luka parah di kepala dan banyak tulang yang patah. Oleh sebab itu, akhirnya Frank memutuskan untuk mengakhiri penderitaannya dengan cepat. Singkat cerita, penyelaman pun langsung dilakukan dengan menyelusuri celah yang ditemukan Frank tadi, hingga akhirnya mereka sampai ke sebuah gua dengan ruangan yang sangat besar. Namun, sesaat setelah sampai, Victoria mengalami hipotermia karena tidak mendengarkan perintah dari Frank untuk memakai pakaian menyelam kepunyaan Judith. Oleh sebab itu, mereka semua berusaha semampunya untuk menghangatkan tubuh Victoria. Tapi tidak hanya Victoria, saat ini George pun mengalami masalah dengan tubuhnya. Dirinya sebetulnya sudah divonis tidak dapat melakukan penyelaman lagi karena penyakit dekompresi yang biasanya diderita oleh para penyelam. Mereka semua akhirnya beristirahat sejenak di tempat itu untuk sekedar memulihkan kondisi, dan kemudian meneruskan kembali perjalanan karena cepat atau lambat, seluruh gua akhirnya akan terendam air. Frank yang merupakan penjelajah gua berpengalaman, meyakini bahwa gua ini memiliki pintu keluar yang akan membawa mereka ke daerah pantai. Belum lama mereka meninggalkan tempat tadi, George langsung merasakan bahwa tubuhnya kian melemah. Josh yang tahu akan kondisi tubuh George kemudian menemaninya sambil George menceritakan tentang Frank yang tidak mengenal kata menyerah dalam hidupnya. Setelah itu, George menyuruh Josh untuk pergi lebih dulu karena dirinya membutuhkan istirahat sebentar. Ternyata hal ini dia lakukan karena dia tidak mau menjadi penghambat mereka. Frank yang sangat mengenal George kemudian kembali untuk mencarinya.
Namun, George memilih bersembunyi agar tidak ditemukan dan meninggalkan pesan agar Frank mengerti bahwa dirinya lebih baik mengorbankan diri daripada menghambat mereka. Saat itu, Frank sangat marah kepada Carl karena dirinya masih sempat mengambil foto di saat George mengorbankan dirinya. Setelah pertengkaran itu, perjalanan mencari jalan keluar pun kembali dilanjutkan, dan mereka semua dihadapkan pada rintangan lagi. Jalan menuju gua selanjutnya terputus karena lubang yang di dalamnya terdapat arus deras. Josh yang memiliki kemampuan dalam mendaki, kemudian menawarkan diri untuk memasang tali agar semuanya bisa menyeberang. Dan dengan usaha yang cukup ekstrim, akhirnya Josh bisa sampai ke tempat itu. Orang pertama yang akan melintasi tali itu adalah Victoria. Namun, karena kecerobohan Carl yang menyinari Victoria, dia menjadi terpeleset dan rambutnya tersangkut oleh besi penyambung tali. Mereka semua berusaha menolong Victoria, namun karena menahan berat tubuhnya sendiri, kulit kepala Victoria sobek, yang membuat dirinya mau tidak mau harus memotongnya dengan pisau. Karena hal itu, Victoria langsung jatuh ke dalam lubang yang berarus deras dan sialnya lagi, peralatan menyelam pun jatuh bersama dia. Sekarang hanya tersisa 3 orang, dan ditambah lagi, kondisi semakin kritis karena mereka menemui sungai bawah tanah lagi. Sedangkan hanya tersisa 1 tabung oksigen. Awalnya Frank berencana untuk pergi terlebih dahulu, dan menjemput mereka satu persatu. Namun, Carl menampakkan kelicikannya dengan cara kabur membawa tabung oksigen yang tersisa. Frank saat itu langsung mengejarnya, namun dirinya gagal karena nafasnya yang terbatas dan akhirnya kembali. Josh dan Frank yang tidak mempunyai pilihan lain hanya bisa beristirahat sambil memikirkan cara selanjutnya. Namun, di tengah keputusasaan itu, Josh tidak sengaja menemukan kotoran kelelawar yang berarti ada ruangan yang tidak terendam oleh air. Dengan tidak membuang waktu, Frank dan Josh pun langsung memasuki celah sempit itu. Di sini, hubungan mereka sebagai ayah dan anak menjadi lebih baik karena mereka bercerita tentang pengalaman pribadi masing-masing sambil memanjat dinding yang sempit itu. Singkat cerita, setelah sampai di atas, mereka kembali menyelusuri gua kecil dan setelahnya, lampu senter mereka pun habis baterai, yang akhirnya pencahayaan mereka hanya diterangi oleh sebuah jam. Setelah beberapa saat, Frank pun beristirahat dan mematikan lampu jamnya. Namun, karena kegelapan itu membuat Josh bisa melihat sedikit cahaya, mereka langsung mendatangi sumber cahaya itu dan mendapati bahwa itu adalah sebuah lubang yang dekat dengan permukaan. Walaupun gua tersebut tidak memungkinkan untuk dipanjat, namun itu menjadi petunjuk bahwa gua ini mendekati area pantai. Dengan ditemukannya bekas tank perang yang jatuh akibat amblasnya tanah karena tidak kuat menahan beban tank. Di sana mereka memanfaatkan bahan bakar dari tank tersebut untuk membuat sebuah obor agar membantu penerangan dan melanjutkan kembali untuk menemukan pintu keluar. Di tengah perjalanan, mereka berdua menemukan peralatan menyelam milik Carl dan bau busuk yang tercium. Ternyata dari arah yang lain muncul Carl dan juga mayat Victoria yang terbawa hanyut oleh arus. Di sini Carl merasa sangat bersalah dan meminta maaf sambil meminta makanan kepada Josh. Di lain sisi, Frank mengambil peralatan yang dibutuhkan dari mayat Victoria dan mengajak Josh untuk melanjutkan perjalanan tanpa memperdulikan Carl. Di saat mereka berdua lengah, Carl yang marah langsung menyerang Frank. Perkelahian di antara mereka pun tidak dapat dihindari. Namun naas, dalam perkelahian itu, Frank terluka karena punggungnya tertusuk oleh karang yang runcing. Melihat ayahnya terluka, Josh menjadi sangat marah dan menyerang Carl sampai dia tidak dapat bergerak. Josh kemudian memeriksa luka ayahnya. Ternyata ayahnya terluka sangat parah yang membuat dirinya tidak tahu harus berbuat apa. Di sisi lain, Carl yang sudah sadar menjadi sangat putus asa dan memutuskan untuk menyelam sendiri tanpa membawa tabung yang tadi diambil Frank dari mayat Victoria. Frank kemudian meminta Josh untuk membawanya ke air dan menyuruh Josh untuk mengakhiri hidupnya lebih cepat, agar Josh bisa kembali melanjutkan perjalanan. Scene ini sungguh dramatis, karena di saat Josh sudah merasa dekat dengan ayahnya, dirinya malah harus kehilangan ayahnya. Dengan sangat berat hati, Josh kemudian melakukan apa yang ayahnya perintahkan, dan dia pun menjadi mengerti mengapa ayahnya melakukan hal ini kepada Luko. Josh yang tinggal sendiri kemudian langsung menyelam untuk mencari jalan keluar dengan berbekal satu tabung oksigen yang tersisa. Dalam perjalanan menyusuri gua bawah air, dirinya melihat Carl yang sudah tidak bernyawa. Celah demi celah dia lewati untuk mencari jalan keluar.
sampai tabung oksigen yang dimilikinya habis. Untuknya, berkat kecerdikan Josh, dia berusaha bernafas menggunakan gelembung udara yang terjebak di antara atap gua. Sedikit demi sedikit, dia menyusuri atap gua. Hal itu membuat dia merasa putus asa. Namun, di tengah keputusasaan itu, dia teringat akan ayahnya dan menjadi sadar bahwa di depannya terdapat cahaya. Dengan sisa nafasnya, Josh langsung berenang menjemput cahaya itu yang pada akhirnya dia selamat sampai ke daratan. Dan film pun selesai. Secara keseluruhan, film ini berhasil dengan baik menampilkan visualisasi gua bawah air dan setting perairan di dalamnya. Namun, film ini gagal dalam membangun ketegangan yang seharusnya jadi poin utama dari film survival. Namun, terdapat juga pelajaran berharga dari film ini, yaitu sebaiknya jangan terlalu meremehkan alam dan apapun peralatannya dan tekniknya dalam berenang maupun menyelam, diusahakan jangan menjadi panik dalam menghadapi permasalahan yang ada. Karena jika sedikit saja kita mengalami kepanikan, nyawa kita lah taruhannya. Perlu diingat juga untuk teman-teman semua bahwa di dalam film ini, oksigenlah yang terpenting. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.